E-Talk, Electro Talk. Halo semua, selamat datang di E-Talks, podcast himpunan Teknik Elektro Universitas 11 Maret. Bersama saya Vicky, mahasiswa Teknik Elektro 2020, dan juga partner saya. Ya, kenalin, nama gue Satrio dari mahasiswa Teknik Elektro 2020. Ya, jadi pada kesempatan kali ini tuh kita pengen ngobrol-ngobrol dikit gitu. Apalagi ini kan merupakan episode perdana dari E-Talks ya. Gila nih, podcast keren banget nih, punya Teknik Elektro punya nih. Nih, kira-kira bisa jelasin sedikit gak nih? Ini maksudnya podcast ini gimana nih, Sat? Oke, ya, gue jelasin dikit kali ya. Tapi sebelumnya, kebetulan nih kita ngerekamnya pas hari pertama puasa nih, Ki. Oh, iya sih. Gila, episode perdana, hari perdana bulan puasa. Berkah banget sih ini podcast. Gokil. Marhaban ya Ramadan. Marhaban. Oke, gue jelasin dikit kali ya. Jadi, podcast ini merupakan salah satu proker dari Himpunan Teknik Elektro Kabinet Balakosa Divisi KMI, yang dimana bertujuan untuk memberikan informasi mengenai baik itu dari internal himpunan sendiri maupun eksternal. Ya, kurang lebih gitu sih, Ki. Gitu teman-teman. Jadi E-Talks ini tuh bertujuannya tadi ya, ini merupakan episode perdana, dan karena ini merupakan proker dari divisi KMI, kita kedatangan bintang tamu nih. Siapa lagi kalau bukan Kadif KMI Kabinet Balakosa 2021. Silakan memperkenalkan diri Masnya. Halo, kenalin, nama gue Hayan Yusuf. Gue dari Teknik Elektro 19. Gue selaku ketua divisi dari divisi KMI. Oh, oke. Halo Mas Hayan. Nih, Halo, Mas Hayan, kira-kira asalnya dari mana nih Mas Hayan nih? Gue asalnya dari Bogor. Oh, dari Bogor. Sama sih, aku juga dari Bogor. Bogornya di mana itu, Mas? Gue Bogornya ini sih, dekat-dekat pinggiran kabupaten, pinggiran kota. Oh, daerah berarti Ciamas. the real border ya, border antara kabupaten dan kota ya. Oke. Ya, akses kemana-mana gampang gitu. Wih sih, gak usah sombong lah, anak metropolitan lah. Oke. Sorry. Iya, siap anak Jabodetabek. Oke, ini kan Mas Hayan kan dari Bogor nih ya. Ini kira-kira kenapa milih kuliah di Solo nih? Dan juga kenapa harus Teknik Elektro UNS nih? Bisa dijelasin sedikit gak nih? Kalau gue milih kuliah di Solo tuh sebenarnya karena gue udah bosen di daerah Bogor aja sih. Kan rata orang kan nanya gitu kan, bahkan lu di Bogor kenapa nggak masuk IPB? Nah, masalahnya sekolah gue pun di daerah IPB gitu, jadi gue udah bosen juga gitu di Bogor, kemana kesini terus gitu. Jadi gue butuh suasana baru lah, makanya gue merantau ke Solo. Nah, gue mau nanya dikit nih, Mas. Kenapa lu milih Teknik Elektro UNS? Kan masih ada yang lain tuh, kayak misalkan ada Teknik Elektro di ITB, ataupun mungkin di UGM ada, ataupun di kampus lain. Kenapa, Mas? Itu ya sebenarnya gue juga mau gitu kan masuk di sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB atau Teknik Elektro di UGM. Nah, tapi masalahnya nilai UTBK gue tuh nggak mampu. Soalnya kan gue tuh SN tuh nilainya juga gue lolos pemeringkatan di sekolah, tapi nilai gue tuh tidak mencukupi untuk masuk ke jurusan yang gue inginkan. Jadi gue try hard di UTBK, dan nilai UTBK gue ini itu ya cukupnya di Teknik Elektro UNS gitu. Soalnya kan siapa sih yang nggak pengen di STI ITB gitu kan? Iya, bener banget sih. Berarti lu keterima di UNS itu SBM ya? Iya, SBM. Wih, keren loh, Ki. SBM boy, kadif gua. Nih, kalau anak SBM biasanya pintar-pintar nih.
Soalnya kan Iya, SBM jelas. itu kan belajar kan benar-benar belajar gitu, full tes ya. Selek apa lawannya Amin. senasional gitu kan. Benar-benar ngadunya di tes doang gitu, nggak ada faktor apa-apa gitu. Ya, Iya, gila, keren juga nih. Nah, terus keren kan parah sih. Amin. tadi kan ini kan SBM ya. Itu kemarin kan jalur SBM itu berarti kan UTBK ya. Itu kan Iya. gimana nih? Sekarang kan juga kan pas banget ya kalau misalkan kalian lihat itu di sosmed-sosmed atau gimana, kan sekarang juga berbarengan dengan UTBK tahun 2021 nih ya. Ya nggak sih? Oh iya. 2021 Iya, benar, betul, betul. baru mulai juga kan ya. Nah, ini kira-kira nih ya dari Mas Sayan juga sendiri udah berpengalaman apa lulusan dari SBM, kira-kira apa nih tips and trick gitu buat masuk elektro UNS jalur SBM nih. Kira-kira gimana nih? Kan elektro UNS juga nggak semudah itu gitu, nggak serendah itu, karena buktinya juga yang kasari cuman 40 dari berapa, dari 1000 atau dari ratusan berapa gitu. Ini kira-kira dari pengalaman Mas saya sendiri gimana nih? Apa tips and tricks dan juga kira-kira kenapa mesti milih elektro UNS gitu? Oh, tips and trick nih. Kalau tips and trick dari gue, ya ini sih ya kayak standarnya kayak ya lu belajarlah dengan dia tuh, lu kuasai semua materi gitu. Dan kan sistem UTBK di zaman gue sama yang sekarang itu kan beda juga ya. Jadi ya lu pelajari juga tips and trick yang sekiranya dari yang udah apa ya, yang berlaku di UTBK kali inilah. Soalnya kan tips and triknya beda kan, kayak misalkan pembobotan nilai gitu kan, misalkan tahunan gue nggak ada atau ada gitu, mungkin sekarang ada, ya pokoknya beda-beda lah kan pembobotan nilai juga. Jadi ya gitu sih. Terus kenapa lu harus pilih teknik elektro UNS? Karena ini teknik elektro UNS nih apa ya, jurusan yang hebat lah, sesuai jargonnya hebat saya bisa. Wih. Nah itu gila. Itu teknik elektronis nih, FYI aja nih, for your information. Dia baru berdiri tahun 2014, tapi akreditasi pertamanya langsung B. Tangan lu. Wih, gila. Jangan lu. Elektro hebat saya bisa. Wih, ini buat teman-teman yang baru dengar nih atau mungkin belum terlalu tahu teknik elektro. Jadi teknik elektro UNS itu punya jargon, yaitu elektro hebat saya bisa. Itu di setiap matkul tuh biasanya suka ada tuh tiba-tiba dosen ngomong begitu. Nah itu kalau dosen udah ngomong elektro hebat, jawabannya saya bisa. Keren banget gak tuh? Oke. Jadi kan udah kan ya tadi ya, kira-kira ya udah cukup kenal lah ya. Nah ini Mas Sain ini kan selaku kadif dari KMI ya. Kira-kira belakangan ini kesibukannya lagi apa nih? Dan juga kira-kira bakal ada proker-proker apa gitu ke depannya yang sekiranya tuh kayak dobrakan baru gitu, atau mungkin masih sama seperti sebelumnya atau gimana? Bisa ceritain nggak Mas? Oh gitu. Kesibukan gue belakangan ini selain ngurus anak-anak gue di KMI, gue juga lagi ini sih. Kan gue gak ikut HMT doang ya, gue ikut UKM juga, ikut UKM Bangawan UV. Nah itu ya tiap malam itu pasti kontrakan buat nge-lab, buat ngerjain tugas-tugas UKM gitu. Terus buat apa? Program kerja gebrakan nih yang akan datang coming soon. Insya Allah rencananya KMI akan membuat company profile menggunakan 3D. Amin ya Allah. Gokil, GGG. Amin. Ini karena kemarin habis kunjungan, suatu dulu kunjungan bersama PWK, himpunan mahasiswa PWK, itu gila gokil banget company profile. Jadi anak-anak gue pun pada bersemangat gitu. Dan semoga aja lah bisa terwujud dalam waktu dekat. Gitu sih, kira-kira itu sih. Nah, gue mau nanya dikit nih Mas. Buat proker nih, kan lu dulu sempat jadi staff juga ya Mas ya di periode 2020 ya Mas ya. Nah, gue mau nanya dikit nih, ada nggak sih proker di periode yang lalu yang belum terrealisasikan sampai sekarang?
proker yang belum terrealisasikan. Program belum terrealisasikan, sebenarnya gue juga bingung ya. Jadi di zaman gue tuh itu kan ini ya lagi transisi pandemi tuh ke new normal. Nah itu tuh orang-orang tuh kayak belum siap semua gitu. Bahkan gue dengar beberapa dari dosen pun, sekelas dosen pun ada yang belum siap gitu. Nah dari mahasiswa sendiri, dari HMT sendiri tuh kayak belum siap. Kalau nggak salah pas itu belum ada pleno awal, jadi dari staff pun lu bisa nanya lah ntar ke teman-teman gue yang staff tahun lalu itu di divisi kami sih khususnya, gue nggak tahu di divisi yang lain gimana. Itu kayak prokernya tuh belum jelas gimana gitu, yang intinya kita kerja tuh buat upload Instagram terus memenuhi request kayak gitulah, masing-masing kayak gitu, belum ada apa ya proker resmi. Itu ini sih, iya itu kendalanya sih. Jadi kalau misalkan dibilang proker yang belum berjalan tuh ya banyak sih, kayak website tuh sebenarnya udah ada dari sebelum gua jadi staff HMT gitu. Website terus lain Facebook itu tuh udah ada. Nah tapi mungkin di zaman gua itu kan dari staffnya tuh nggak tahu tuh kalau misalkan Facebook lain gimana nge-update-nya gitu kan. Itu dari kadifnya sendiri mungkin yang nge-update Facebook sama lain gitu sih. Nah, gue mau nanya lagi nih Mas. Kan ini udah berjalan kurang lebih 2 bulan ya? Apa kurang? Kurang lebih. Iya 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan ya. Dengan durasi yang sama, tapi di periode yang sebelumnya, lu ngerasa ada yang beda nggak? Maksudnya dari segi teamwork, dari segi anak-anak atau dari segi vibes-nya itu ada yang berbeda nggak? Dari segi vibes-nya jelas beda sih. Soalnya kan gue juga di posisi yang berbeda ya. Gue jadi staff, sekarang gue jadi kadif yang harusnya bisa merangkul semua staff gue. Nah, itu ya bedanya di situ sih. Kalau dari sebelumnya kan gue staff biasa gitu, dan request masuknya ke kadif kan. Kalau tahun lalu belum ada pembagian kayak ini, jadi ya jalurnya cuma dari kadif ke bawah terus ngobrol gitu kan. Kalau sekarang kan buat request tuh kan udah gue bagi-bagi kan ke anak-anak, jadi anak-anak juga bisa nongol di grup ngasih informasi apa gitu. Ya gitulah, vibes-nya beda banget. Oh jadi kalau di KMI itu gitu ya Mas ya cara kerjanya. Nah kan kalau namanya KMI itu kan K-nya itu kreativitas gak sih? Komunikasi salah. Maksudnya komunikasi dan juga kreativitas ya. Nah, itu di KMI itu gimana caranya biar anak-anak khususnya staff di bagian KMI itu supaya stay kreatif gitu. Dan juga misalkan kalau ada tuntutan disuruh ngebuat konten yang deadline-nya agak cepat gitu, tetapi kayak masih itu aja gitu. Nah itu gimana caranya biar bisa kreatif Mas? Kalau itu gue kembaliin ke anak-anak ya kan. Nah kalau misalkan kan itu kan pasti anak-anak rata-rata pada nanya pendapat di grup juga kan, ini gimana. Nah itu kreativitas dari orang lain kan juga bisa masuk kan. Nah itu mungkin yang bisa membuat kreativitas anak-anak lain tuh terlatih gitu. Jadi kayak oh iya bisa kayak gini ya gitu. Jadi mungkin itu sih dengan diskusi sih. Jadi kayak bisa dibilang tuh lebih saling bertukar pikiran aja gitu ya, biar saling refresh, biar nggak nge-stuck gitu ya. Oke. Nah betul, ini kan tadi seperti yang dibilang sama Satrio juga ya, ini kan sudah hampir 2 bulan nih ya
atau enggak kurang lebih ya. Ini kira-kira sebagai kadif nih, ini sebagai kadif aja ya, ini nggak cuma KMI gitu. Kira-kira keluh kesah atau suka duka menjadi kadif tuh apa sih Mas? Kita pengen tahu gitu, yang cuman jadi staff atau staff ahli atau mungkin yang bukan HMTE gitu. Kira-kira apa sih kadif itu apa gitu, dan suka dukanya itu apa gitu? Ketua divisi itu kan orang yang mengatur apa ya? Ya sebagai kepala dari divisi itu Kak. Jadi istilahnya ya yang ngatur segala hal di divisi itu. Kayak misalkan pembagian tugas, terus menyusun proker awal. Walaupun nanti kan prokernya kan pasti didiskusin lagi ke anak-anaknya kan. Kira-kira ini gimana gitu kan. Terus ya sukanya kita bisa ngobrol sama anak-anak yang lain gitu kan. Kita kan pasti dituntut untuk berkomunikasi dan saling bertukar pikiran dengan staff-staff kan. Nah itu sukanya, jadi kita banyak tahu lah tentang orang. Nah dukanya itu kalau gue pribadi ya, kalau misalkan gue ngechat di grup tuh kadang suka nggak ada yang jawab gitu. Waduh, siapa tuh staffnya Mas? Parah sih, siapa sih? Staffnya siapa tuh? Staffnya ini loh. Itu tuh yang ngomong tuh staffnya. Si Satrio yang itu. Iya. Wah, si Satrio. Satrio, parah banget ya Satrio. Nggak sopan banget sih. Ada kadif ngechat dikacangin. Ya gitu sih. Gokil sih. ya itulah apa? Dikacang itu. Kadang gue juga harus mancing dulu gitu. Kayak kemarin gue udah ngomong panjang, terus udah 2 jam kemudian tuh gak ada yang balas ya. Terus harus gue chat dulu, halo nak parah ya. Tapi masih mending gitu nggak sih, ketimbang dibalas ya emot jempol doang. emot ketawa emot senyum itu, senyum dari dosen yang sangat fenomenal. Itu aku nggak tahu sih itu emang kayak gimana Mas, aku sih nggak ngerti. Oh itu kita ngobrolin tempat lain, bahaya sih. Kita main aman. Oke. Kita berarti intinya tuh kalau sukanya itu kan ya jadi bisa lebih kenal gitu, apalagi sama kan kalau seangkatan ya udah kenal ya biasanya. Kalau sama angkatan bawah gitu kan, kalau kadif sih jadi lebih ngerangkul, jadi lebih kenal gitu kan, sama apalagi anak-anaknya sendiri gitu dari divisinya sendiri gitu. Dan juga kalau dukanya tadi katanya apa, nggak respon ya, nggak ngerespon ya. Nah ini bisa jadi tamparan keras nih buat khususnya staff-staff para himpunan nih. Tuh dengar nggak tuh tadi curahan hati seorang kadif, khususnya kadif KMI tuh. Orang gimana tuh udah ngomong panjang-panjang nggak ada yang ngerespon gitu. Setidaknya kalau emang nggak baca gitu, jawab aja oke Mas, makasih gitu. Setidaknya gitu aja gitu. Jadi meskipun emang kalian nggak baca tulisannya yang dibuat panjang lebar itu apa, setidaknya tuh ada feedback gitu, ya nggak sih Mas? Betul sih. Tapi alangkah lebih baik lagi dibaca. Mohon maaf apa kan? Kok jadi terkerucut ke gua ya? Lah ya. Seakan-akan gue ditindas ya. Aduh. Kita mah dari tadi nggak nyebutin nama ya sebenarnya ya. Oh gitu. Dari tadi nggak nyebutin nama, nggak nyebutin subjek ya. Ya mungkin ya kalau misalkan emang ngerasa tersindir, mungkin emang itu orangnya. Nggak tahu juga. Waduh. Ya. Gue cuma nyebutin Satrio doang sih tadi. Nggak tahu Satrio yang mana kan. Temen gue juga ada yang namanya Satrio. Kayaknya Satrio yang itu deh Mas, yang anak Bogor ada kok nggak salah deh ya. Di Cilengsi kok nggak salah deh. Siapa tuh Satrio? Siapa anjir? Tahu. Ada, parah sih nggak tahu. Nah, Mas, ada nih satu pertanyaan lagi nih terakhir nih, karena berhubung dengan durasi ya. Nanti editor kita ngamuk-ngamuk kelamaan. Oke. Harapan buat HMTE dan divisi KMI apa Mas di tahun ini, di periode ini? Harapan untuk KMI dan HMTE di periode ini, semoga bisa memberikan banyak hal positif, khususnya ke teknik elektro itu sendiri. Dan untuk KMI semoga bisa lebih bervariasi lagi
dan ya dikembangkanlah kreativitasnya gitu. Wah, gila sih Gi. Keren banget sih ya. Kadif kita Narasumber. satu ini. Nggak salah lah ya jadi Kadif lah ya. Gila. Nggak salah Bang. Mantap. Ya udah nih, berhubung tadi juga berhubungan dengan durasi ya. Nih kira-kira nih dari Mas Hayan sendiri nih ada closing statement gak nih mengenai bisa mengenai dari problematika hidup sendiri, bisa mengenai saran buat teman-teman para pendengar atau mungkin berhubungan dengan bulan puasa karena sekarang lagi hari pertama puasa, gimana nih kira-kira nih? Ada closing statement gak nih dari Mas Hayan? Jadi untuk teman-temanku sekalian, kita perlu memanfaatkan bulan puasa ini dengan baik, dengan memberikan good vibes gitu. Dan juga jangan lupa silaturahim dengan orang lain, karena silaturahim itu dapat memperlancar rezeki. Amin. Barakallah. Oh, keren banget ya Ki ya. Masya Allah. Memang lah. Tapi sayang banget nih Ki, durasi. Oh iya. Iya sih. Ya mungkin ya kalau misalkan ada teman-teman yang ingin lebih kenal ya, mungkin ingin lebih mengenali Mas Hayan Yusuf ini selaku Kadif KMI ya. Sebenarnya aku pengen nyuruh nge-DM, pengen nyuruh ngechat, cuman agak gimana gitu ya. Kayaknya nggak usah deh. Nggak usah lah ya. Ini mah aku demi. Nggak usah lah ya. Bisa dicek di @ahyanaya. Ini teman-teman ya. Sebenarnya aku ngomong gitu ini demi kebaikan teman-teman kalian, teman-teman sendiri gitu. Ini mending nggak usah lah ya. Mending kalau tahu ya cukup tahu aja gitu ya. Dong, jangan gitu dong. Ya udah. Oke. Makasih banyak ya. Makasih banyak Mas Hayan. Gimana saat nih? Masih banyak Mas Hayan. Ya. Oke. Jadi teman-teman semua, kalau mau dengerin episode selanjutnya dari e-talks kita, jangan lupa di follow IG kita yaitu HMTWNS dan ikutin terus di Instagramnya. Gua Satrio Bagas cabut dan saya Vicky. Terima kasih dan stay tune di podcast kita. Bye bye. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Bye-bye.